oke bisa di tangan dari seorang Edit. Oh. Edit kan hybrid, Betul. iya kan? Full defense tapi punya magic damage yang sakit. Kalau Kalau dari pasifnya penuh. dari Yes. draft, Mamo-chan Oke, lebih suka ke arah mana? aku sih sebenarnya lebih suka sama Rebellion ya. Oke, Rebellion. Karena aku lebih suka dengan sustain team fight-nya. Tapi Bigetron sepertinya pede banget dengan Hero Comfort Gourd di tangan Rainbow. Oke, kalau jadi ke arah Rebellion untuk Opung? Bigetron Alpha. Kan ada edit full CT, full area. Oke, satu-satu kita bakal lihat apakah Mamo-chan atau Opung Wawa dan sedangkan Val. Sepertinya tadi agak sedikit kegocek dengan pergerakan dari seorang Hayabusa yang dia nggak mau ngamanin purple-nya dulu karena tahu bakal diharas abis-abisan. Apalagi ada YP di depan sana dan KYY. Poking damage-nya lama-lama atit juga ya guys ya. Ditambah dengan Max yang bakal coba disampaikan oleh seorang Dire dari all planer. Nampaknya ini agak sedikit sulit untuk seorang Max. Dan bahkan harus gunain retribution-nya. Ketika para pembuffnya masih ada. Akankah akan ada sedikit kejutan di dalam jungle dari tim Bigetron Alpha? Sepertinya bakal bermain lebih sabar aja ya. Tapi Val lagi-lagi coba lebih agresif masuk ke area jungle yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Hanya ngecek aja, kasih informasi. Dia langsung rotasi lagi, ngecek di area busnya. Dan belum ngedapetin siapa-siapa sebenarnya di menit yang pertama ini. Sementara Swelo pun harus bersabar nih, Rainbow yang benar-benar harus diwaspadai banget sih. Kalau sampai Mystic projectile-nya connect atau Mystic Ghost-nya connect, wah ini akan PR banget dari Rebellion Zone karena mereka harus memiliki item defensif untuk nahan magical damage dari seorang Rainbow. Beda ya chemistry dari kembar ya. Dicicil goldnya, abis itu yang ngambil Max. Nah sedangkan di arah bottom lane lihat Matt mencoba untuk bertahan. Rainbow is coming. Berhasil dilakukan clear minion dengan cukup cepat. Bukan KYY yang melakukan GB di arah bot lane Bigetron Alpha. Melainkan malah Rainbow di sini Mamo-chan. Karena ini akan dibutuhkan seorang KYY ketika team fight berada di arah Turtle. Dan sedangkan Birol mendominasi jalannya lane. Di arah bottom lane Matt masih level 3 dan bahkan mau nggak harus gunakin satu buah flicker dari seorang Matt masih bisa bertahan dan Rainbow kali ini di zoning abis sedangkan di arah bottom lane akan menjadi plating gold yang sangat maksimal dari tim Rebellion Zion. Iya, dan menukarkan dengan satu buah turtle yang tentunya akan diamankan oleh Bigetron Alpha. Namun Dairen di sini sepertinya tidak mau terlalu gegabah untuk melakukan kontes turtle-nya. Jadi ada pertukaran satu, yaitu gold turret yang sudah diambil oleh Rebellion Zion di area bawah. Dan bahkan Birul pun bisa mengamankan turret pertama di menit yang kedua. Turretnya plus gold plating yang dilakukan oleh seorang Birul ini bagus banget. Membuat tim dari Rebellion Zion mereka mencoba untuk mengungguli dari segi goldnya. Lihat, bahkan untuk mengamankan satu buah purple buff-nya dari Max saja harus dibutuhkan 4 pengawal. Dan Matt mencoba untuk melakukan rotasi ke arah tengah untuk melakukan sebuah farmingan Opung. Matt kali ini tersiksa sekali nampaknya di arah gold lane. Ya ini dari Bigetron Alpha mereka harus main pelan banget ya. Karena secara untuk agresi awal, Rebellion Zion mereka pegang. Ada Val, ada Diren juga ada Fearless bahkan karena di sini jungler mereka adalah fighter yang berarti bahwa mereka akan sustain, mereka masih juga bisa memberikan damage. Yes, betul sekali. Birul akhirnya mencoba untuk melakukan rotasi ke arah top lane tapi ternyata Matt kali ini agak sedikit terkejut melihat Birul yang harus juga berada di arah top lane. Langsung dipanggil begitu aja oleh seorang Val. Max is coming. Sepertinya bakal ada sedikit team fight dari top lane karena Matt dan juga Birul kali ini bertemu kembali. Val nampaknya dia belum ada satu buah inisiasi, nggak mau terlalu terburu-buru. Informasi telah diberikan. Birul masih mau lebih. KYY berada di arah top lane untuk menjaga pergerakan dari tim Bigetron Alpha. Aku ngeliat di game kedua Rebellion Zion mereka lebih berani untuk main zoning ya. Dan bahkan lihat Fearless coba untuk memukul mundur Ripo. Ini membuat Rainbow lebih sibuk sepertinya untuk rotasi. Dan bahkan kali ini Swelo membuka dengan satu buah. Dan bahkan kali ini Kinya pun harus tumbang menjadi first blood untuk Rebellion Zion di menit yang keempat. Dan memang ini yang dibutuhkan sama Rebellion Zion. Mereka main agresif, mereka paksain maksimalin pergerakan dari Val juga. Plus dikombokan dengan ada Swelo. Udah heptasis dari seorang Dairen. Esmeralda Ripo nih harus berhati-hati sedangkan mereka masih harus menunggu momentum farming dari seorang Max. Dan lihat di arah top lane sana benar-benar Matt menjadi pilihan utama dari tim Rebellion Zion. Mereka nggak peduli apapun yang terjadi. Matt kalau bisa nggak bisa farming, kalau bisa dapetin gold yang dikit banget. Miskin semiskin-miskinnya dibuat oleh tim Rebellion Zion kali ini. Iya, dan kali ini bakal ditabrak lagi dan lagi settling Eagle ke arah seorang Kihanya untuk memake sure tidak ada yang bakalan bisa mengkontes
Turtle yang langsung diamankan oleh Rebellion Zion kali ini. Berbeda dengan game yang pertama, Rebellion Iya. benar-benar mendominasi jalannya pertandingan, sedangkan match sekalipun kali ini lihat langsung ada fall masih menggunakan flicker ke arah belakang. Hampir saja semprotan maut dari seorang Rainbow menumbangkan seorang fall, tapi flicker telah digunakan. Matt masih mau lebih dan ternyata di sini fall harus kehilangan poinnya. Gaya di depan sana terperangkap oleh seorang Shuelo, tapi ternyata Kaye masih terlalu tebal, masih terlalu tinggi untuk di overcommit. Iya, dan harus balik terlebih dahulu. Dua pemain dari Rebellion Zion dan kali ini Bigetron Alpha. Mereka sepertinya di game kedua ini agak sedikit kesulitan ya Kowe. Ya, terlihat bahwa dari berapa source skill yang digunakan oleh Bigetron Alpha, ketika mereka mendapatkan 1 poin ke arah dari Val sendiri. Itu cukup banyak juga, dan untuk player head to head by Lita di sini Biro dan juga Matt. Jadi sama-sama gold laner. Di game yang pertama Matt bersinar, tapi di game yang kedua ini tampaknya Biro bisa shine up, bisa muncul ke atas. Iya, bisa step up juga, dan bahkan aku ngelihat ini dari mid laner dan juga Roamer Range jalan banget dari Rebellion kali ini. Kia akan menjadi korban karena sudah ditabrak juga dengan Circling Eagle. Real World Manipulation dibuka. Ini combo 2 yang udah mulai berjalan dari Rebellion Zion. Menurut gue sih harus lebih respect dari Ki. Dia udah ditumbangin 2 kali. Esa Roamer ini bukan hal yang baik, tapi Fearless mencoba untuk melakukan cutting. Lihat Matt masih coba untuk Fearless? bertahan di depan sana. Knockout strike flicker digunakan akhirnya. Berhasil ditangkap dan bahkan Max is coming. Shadow kill baru berhasil dikeluarkan oleh seorang Max, tapi ternyata terperangkap begitu saja. Shadow killnya masih cooldown. Tidak bisa dikeluarkan, hampir saja 2 pemain dari tim Rebellion Zion hilang di depan sana. Iya, hampir aja namun tidak jadi tumbang dari Fearless. Dan juga bahkan kalau kita ngeliat Biru sepertinya masih butuh sedikit item karena damage-nya belum masuk full dari round AP memorinya. Sementara kali ini Ripo bakal coba untuk mendefense terlebih dahulu di area atas, namun 1 damage lagi. Wah, ini mah dipaksa. Ini mah pecah, ini pasti pecah. Harusnya sih pecah. Pecah. Mereka dari Biru cuma untuk clear minion aja Tuh, bentar. udah dilepasin kan? Bener. Oh, dia bahkan memaksakan langsung untuk menebis sedikit damage dari turretnya dan langsung mengambil langkah cukup cepat karena turtle yang ketiga juga sudah mulai muncul. Iya, makanya aku udah bilang itu udah pasti pecah, nggak mungkin nggak pecah. Itu pasti bakal coba diambil Paksa ya. satu turret yang sangat mahal di arah top lane, apalagi dekat dengan satu buah turtle. Lihat di depan sana kayak bakal coba untuk menangkap, malah bisa dibilang, tapi Ward manipulation di depan sana. Kayak ya harus menggunakan flicker dan lihat kombonya. Tyrant berhasil memotong 2 pemain dari tim Bigetron Alpha. Benar-benar sangat bagus. Satu suara dari tim Rebellion Zion kali ini membuat tim Bigetron gak bisa masuk lebih dalam lagi. Wow. Combo yang cantik dari Rebellion Zion kali ini membuat Bigetron Alpha mereka harus kehilangan 2 pemain sekaligus dan bahkan kali ini mencoba untuk menahan pergerakan di area atas. Udah ngezoning 2 pemain yang bakal nge-save untuk nge-defense, tapi Birul lebih berfokus untuk ngedapetin turret terlebih dahulu. Oke, mencoba untuk menangkap Birul, tapi ternyata nampaknya masih terlalu jauh di depan sana. Satu bocor 4 memori telah dikeluarkan, kayaknya terperangkap karena bisa melindungi. Birul masih mau lebih dan untungnya Ripo bersama seorang Matt di arah top lane membuat KYE selamat untuk mundur kembali ke arah inhibitor. Lihat di depan sana, Max belum bisa menangkap, belum ada yang bisa di overcommit. Rainbow pun belum bisa memiliki damage yang cukup maksimal untuk seorang Dairan. Masih mau lebih tertangkap dan seorang Dairan. Rainbow masih bisa diselamatkan. Ward manipulation, 1 tetes darah terakhir membuat Rainbow harus hilang, tapi ternyata kayaknya akan menjadi korban kedua. Depan memori Bigetron kehilangan 2 poin yang mahal, membuat mereka terseok di game yang kedua. What happened Bigetron Alpha? Ya, dari Bigetron Alpha ya, by komposisi hero sekarang, mereka susah banget untuk bisa fight. Karena rata-rata adalah single target lock. Mungkin editnya single target lock. Map-nya juga gak punya sisi. Max-nya juga demikian. Jadi gak ada bisa diandalkan sama sekali, sedang Rebellion Zion mereka punya banyak real world manipulation. Betul. Knockout strike. Ada Raging Sandstorm juga. Raging Sandstorm tadi. Itu Circling Eagle-nya langsung connect juga dari fall-nya. Jadi follow up dari Rebellion Zion ini bagus banget. Komunikasinya mereka tuh bener-bener kayak bagus banget gitu untuk di game kedua kali ini. Lihat, damage-nya ke arah Val aja cuma geli-geli. Belum terlalu maksimal. Dan yang harus diperhatikan adalah sekarang KYE udah nggak bisa berada di garis depan sembarangan seperti tadi lagi. Kita udah bisa pastikan di mana dia kalau di poking damage sedikit oleh seorang Brody dia bakal bisa ditumbangin. Dia nggak punya shield juga. Dia benar-benar terseok-seok untuk sebagai roamer kali ini. Bener Ji, dan bahkan mungkin perbedaan item juga ya. Dengan 6.500 Jauh tadi loh goldnya. goldnya di menit yang ke-10 dan kali ini Lordnya lihat. Langsung diamankan begitu saja oleh Rebellion Zion dan Bigetron Alpha. Mereka sampai mungkin agak sulit ketika Kinya masuk. Ada follow up yang datang dari Rainbow dikomboin, tapi
masalah damage-nya itu masih kurang loh. Yes, kalau kita lihat memang key-nya sendirian tadi. Mau ada follow up juga nggak ada sama sekali. Yes, Dari betul. arah belakang. Jadi Bigetron Alpha mereka tertahan di sana. Jadi untuk sementara waktu yang bisa dilakukan oleh BTR adalah menanti untuk membersihkan Lord. Mungkin Lord pertama, Lord level 2 sampai dengan Lord level 3. Lord Iya. di menit ke-18. Stiker-stiker dikeluarkan dan bahkan dari DJ Khalid on the floor kali ini langsung udah ada satu bom Malefic Roar. Wah, ini si golok ya, udah bukan sembarang golok, bro. Ini goloknya bakal bisa numbangin siapapun yang akan coba nahan pergerakan dari seorang DJ Khalid. Iya, dan bahkan bisa dibilang ini combo-combonya cantik banget ya dari Rebellion Zion ya. Mereka punya sisi yang cukup banget untuk team fight-nya dan Lord-nya pun sudah mulai masuk kali ini. Di menit yang ke-10, berjalan ke area mid lane-nya, Fall berada di paling depan dan bahkan sudah dicicil dengan satu buah of white crystal. Tapi Ki menelan damage yang cukup banyak, Dairen pun nahan di area depannya. Coba untuk menahan kali ini, nge-defense dari Rainbow-nya, Mystic Gas mulai dikeluarkan. Tapi Lord masih bisa untuk ditumbangkan oleh Bigetron Alpha, namun mereka harus menukarkan satu buah inhibitor turret. Itu swallow-nya doang loh damage-nya yang sakit banget. Lihat di depan sana bahkan dari Rainbow nggak bisa ngeluarin Mystic Gas-nya. Mencoba untuk dilakukan defensive tapi ternyata kayaknya hilang. Langsung execute SW. Satu buah virus harus hilang ditelan bumi oleh seorang mate yang damage-nya udah terlalu sakit. Ripo di depan sana. Max mencoba untuk melakukan gocekan. Satu buah retribution untuk melakukan clear minion dan bahkan pertukaran kali ini tidak cukup adil di tangan Rebellion. Mereka mencoba untuk membalikan keadaan, apakah mereka akan masih mau lebih. Lihat Circle dikeluarkan Mystic Gas tapi swallow-nya kali Oh my ini God, Max. tidak bisa diselamatkan lagi. Max harus hilang. dapat memori. Tertangkap. Dapat memori membuat Max kehilangan ingatannya di arah bottom lane. Wow, langsung hilang begitu saja dan bahkan dipaksa kali ini ditabrak dengan satu buah Raging Sandstorm ke arah Ki. Lagi dan bahkan satu buah Silver Manipulation dibuka juga oleh Swallow, menumbangkan Ki bersama dengan Max menyisakan 3 pemain dari Bigetron Alpha. Oke, mid damage-nya udah mulai lumayan sakit. Pirul berada di garis depan sana. Val nggak boleh terlalu dalam lagi. Mereka mencoba untuk melakukan pemaksaan N untuk kali ini. Tapi kalau mereka masih memaksakan ini bukan hal yang baik. Karena mereka bisa saja dibalikan oleh seorang mate yang damage-nya memang tidak terlihat. Tapi ternyata bisa saja untuk menggetarkan jiwa dan raga. Itu justru Matt tadi yang numbangin Fearless ya. Karena Fearless-nya sempat terlalu offset di area depan. Karena dia masuk dengan guiding wind dari Val. Hingga membuat Fearless-nya harus keculik. Dan kali ini reset lagi untuk itemnya. Yes, dari item sini Birul dengan full damage ya. Dan memang ini cukup prospek. Ada Titan Shield yang terlihat ada di badan dari Birul sendiri sekarang. Wah. Untuk Fearless-nya ini belum ada item defense sama sekali. Cukup ngeri ya. Key-nya cuma punya anti-kiras kok. Yes. Tapi kalau kita bicara edit, full item defense, sebenarnya gak ada masalah. Karena Iya, dia memang primal nggak masalah. threat, ini bakal masih dapetin magic attack dari atribut defense yang dimiliki oleh edit sendiri. Tapi kalau dibandingin sama Val yang udah punya immortality, ada Jauh sih Winter memang. Satu Tranchan item. juga. Betul. Ini membuat Val-nya bahkan lebih sustain lagi di team fight untuk Rebellion Zion. Oke, lihat Lord udah mulai dicolek oleh seorang Birul. Akankah kali ini akan ada team fight dari Bigetron Alpha? Akankah akan dipaksakan? Udah mulai terpecah belah. Dan lihat bahkan seperempat cara terakhir Valis kami World Manipulation dikeluarkan langsung ada Max berhasil mencolong kali ini ternyata bahkan dibalikan keadaannya kayak tumbal di depan sana. Para pemain dari tim Bigetron Alpha mereka harus pulang. Match-nya tertangkap, nggak boleh pulang mau jadi goyang dan bahkan hilang langsung di depan sana. Khalid yang nggak bisa bertahan, Fearless berhasil memukul Match dan knockdown. Matt kali ini tersungkur lemas tak berdaya. Lord bentar lagi akan muncul ke lane of down. Tapi nampaknya Ripo kali ini harus kerja keras untuk melakukan clear minion dengan cukup cepat agar Lord bisa terang. Dan ternyata one strike push. Akankah dibalas one strike push? Ripo, what are you doing? Dan Rebellion Zion, can you do it this season? Rebellion Zion take the game too. Wow, Rebellion. Tentunya dengan pemilihan komposisi draft yang lebih efektif dari segi sisi damage juga. Ini lebih efektif untuk Rebellion Zion di game yang kedua kok. Iya, dan kita melihat lagi ya, one straight push terjadi, Lordnya kecolong, gak ada masalah. Gak ada masalah. Fokus ke sana, fokus untuk ke arah dari base. Plus tadi ada satu katapult dan juga satu super minion yang nge-push ke arah base-nya. Ripo tidak bisa untuk mendefense sendiri. Padahal tadi ya, 3 pemain tersisa ketika Lordnya dicuri sama Matt. Ini sama Max, ini membuat kayak sebenarnya Bigetron mereka masih bisa balik. Tapi pas Rainbow yang ngumpet, Matt-nya masuk ke boss juga, ketahuan sama Fearless. Bener kan dia sadar, oh aku harus